Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan malam bagi yang menonton. Di sini kami dari kelompok satu Praktikum Ilmu Gulma golongan C2. Di sini kami akan mempresentasikan dan membahas mengenai periode kritis tanaman budidaya terhadap gulma. Kelompok kami terdiri dari 7 orang. Ada saya sendiri, Adika Bumi Nurani, ada Fauziyah Mutia, ada Endah Fitri Nastiti, ada Hanum Pusda Ayunda, ada Rizky Kurniawan, ada Nurul Mutmainah, dan ada Fajar Brilian Muhammad. Jagung merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian. Produksi jagung sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah pengelolaan gulma. Produksi jagung sangat dipengaruhi oleh gulma karena gulma yang tumbuh bersamaan dengan tanaman jagung dapat bersaingin untuk nutrisi, ketersediaan air, cahaya matahari, dan ruang tumbuh. Petani dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya seperti herbisida dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan mengetahui periode kritis tanaman jagung. Selain itu, pengendalian gulma yang tepat waktu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan kualitas panen yang lebih baik. Oleh karena itu, memahami waktu kritis bebas, persaingan gulma sangat penting untuk menentukan waktu terbaik dalam mengendalikan gulma. Oke, apa sih tujuan dari pelaksanaan praktikum ini? Tujuannya untuk mengetahui saat-saat penting di mana pengendalian gulma harus dilakukan dalam budidaya tanaman. Baik, selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama mengenai hasil analisis produktivitas tanaman jagung dapat dilihat dari tabel produktivitas tertinggi diperoleh pada P10 sebesar 31,70 ton per hektar, di mana P10 ini merupakan perlakuan dengan pengendalian gulma penuh dari tanam hingga panen. Kemudian produktivitas terendah ada pada P7 14,86 ton per hektar, yaitu gulma dibiarkan tumbuh selama 4 minggu pertama sebelum dikendalikan. Nah, dapat dilihat eh, tidak ada perbedaan yang signifikan antar perlakuan, tetapi ada penurunan produktivitas saat gulma tidak dikendalikan sepenuhnya. Nah, gulma yang tidak dikendalikan sepenuhnya atau P1 menghasilkan produktivitas mendekati perlakuan terbaik, yaitu sebesar 31,02 ton per hektar, tetapi eh, masih dimungkinkan adanya kompetisi. Nah, pengendalian gulma pada minggu-minggu awal P2 sampai P5 menghasilkan produktivitas lebih baik dibandingkan gulma yang dibiarkan awal P6 sampai P9. Nah, periode kritis gulma tampaknya berada pada 4 sampai 8 minggu setelah tanam, di mana gulma yang tidak dikendalikan selama periode ini memberikan dampak signifikan pada produktivitas. Nah, sesuai dengan penelitian yang di- ada sebelumnya dari Pratama dan Agus 2022, periode kritis persaingan antara jagung manis dengan gulma terjadi pada fase pertumbuhan antara 15 sampai 30 hari setelah tanam. Pada masa ini, gulma dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil jagung secara signifikan, seperti mengurangi bobot hasil dan tingkat kemanisan. Baik, selanjutnya itu ada hasil analisis uji lanjut berangkasan. Nah, dapat dilihat pada tabel itu dari keseluruhan perlakuan itu tidak ada perbedaan nyata antar perlakuan. Nah, hasil itu dalam tabel itu menunjukkan bahwa bobot berangkasan tertinggi itu ditunjukkan pada perlakuan P2 dengan bobot 467,95 gram. Dan untuk yang bobot terendah itu pada perlakuan P7 dengan bobot 192,56 gram. Dari hasil bobot berangkasan pada perlakuan P2 dan P7 itu dapat diartikan bahwa tanaman jagung itu perlu dilakukan pengendalian pada fase vegetatif awal selama 4 MST. Hal tersebut itu sesuai dengan penelitiannya Padang yang menyatakan bahwa periode kritis tanaman jagung itu terjadi di antara 3 MST sampai dengan 4 MST. Kemudian di sini ada tabel 3, yaitu hasil analisis uji lanjut bobot kering hasil tongkol 12 tanaman jagung. Dapat dilihat antara perlakuan P1 dengan P10 yang dikendalikan dengan yang tidak dikendalikan, bahwa dilihat antara tidak dikendalikan menunjukkan hasil yang lebih rendah dibandingkan yang dikendalikan, walaupun tidak berbeda nyata. Hal ini bisa disebabkan karena persaingan antar tanaman budidaya dengan gulma dapat menurunkan hasil mencapai 65%.
di mana gulma ini tadi sempat dijelaskan oleh Hanum bahwa gulma dapat bersaing melalui kebutuhan yang sama yaitu sinar matahari, unsur hara, air, dan oksigen. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Korean et al. 2024, di mana jagung itu memiliki periode kritis 2-4 mst. Next. Selanjutnya terdapat tabel 4 hasil analisis uji lanjut bobot kering gulma. Nah, di sini diketahui memiliki p-value sebesar 0,00955 yang kurang dari alfa, sehingga hasil tersebut signifikan atau berbeda nyata. Nah, langsung aja berdasarkan hasil tersebut, ketika gulma dibiarkan lebih lama di awal, seperti pada perlakuan P6 hingga P9, gulma dapat membentuk biomasa lebih besar sebelum dikendalikan. Sebaliknya, jika gulma dikendalikan sejak awal, seperti pada perlakuan P2 hingga P5, persaingan dengan tanaman berkurang sehingga bobot kering gulma menjadi lebih rendah. Ada tabel 5 nilai SDR dominan. Nah, berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai SDR dominan pada 10 perlakuan ada pada 3 spesies gulma, yaitu Ciperus rotundus, Eleusin indica, dan Ocimum teneiflorum. Nah, khususnya pada gulma teki ini mendominasi 5 perlakuan dengan nilai SDR berkisar antara 11,74% hingga 59,46%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi dan Arsyad bahwa teki menjadi gulma yang mendominasi karena teki sangat adaptif dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Tabel perlakuan positif dan negatif periode kritis. Pada tabel ini dapat dilihat periode kritis tanaman jagung terletak pada P2 dan P4. Hal ini sesuai dengan penelitian Padang et al. 2017 yang mengatakan periode kritis tanaman jagung berada pada umur 21 sampai 28 hari setelah tanam. Pada periode kritis ini tanaman jagung perlu dilakukan pengendalian agar tidak terjadi kehilangan hasil pada saat panen. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan mengenai berbagai perlakuan, dapat disimpulkan bahwa periode kritis pada tanaman jagung pada umur 7 hari sampai 28 hari setelah tanam. Dari hasil yang telah dilakukan, produktivitas tanaman jagung pada perlakuan pengendalian gulma di awal minggu penanaman lebih baik dibandingkan hasil yang dibiarkan di awal minggu penanaman. Periode kritis tanaman terjadi pada awal pertumbuhan, dengan perlakuan positif memberikan hasil yang signifikan dibandingkan perlakuan negatif. Hal ini menegaskan pentingnya perlakuan yang mendukung tanaman pada fase awal pertumbuhan untuk hasil yang optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.